Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasdiana, perwakilan dari kelompok 6, ingin menjelaskan tentang tab reference. Pertama, tab reference umum digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Tab reference terdiri dari 6 grup. 1. Table of contents. 2. Footnotes. 3. Citation and bibliography. 4. Captions. 5. Index. 6. Table of authorities. Selanjutnya, tab menu reference. Ikon perintah pada table of contents. 1. Menu table of contents digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Dengan menu ini, user bisa menyisipkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Bila mode otomatis yang dipilih, maka fitur ini akan mencari judul dan subjudul secara otomatis dari file dokumen yang tengah Anda garap. Add text digunakan untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Bila diklik, menu ini akan memunculkan pull down yang terdiri dari beberapa opsi pendukung sisipan tersebut. Kalian bisa memilih apakah mau disisipkan sebagai judul atau subjudul dan lain-lain. Selanjutnya, update table digunakan untuk memperbaiki daftar isi adanya perubahan pada sebuah dokumen. Misalnya saat Anda menghapus suatu judul atau subjudul, tidak secara otomatis mempengaruhi status daftar isi. Selanjutnya, ikon perintah pada grup footnotes. Yang pertama, insert footnote digunakan untuk menyisipkan catatan kaki rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Caranya, aktifkan kursor di sebelah kanan kata yang dimaksud, lalu klik ikon ini, maka sistem akan membawa kursor ke bagian bawah halaman dan mempersilahkan kalian menulis catatan kaki footnotes. Selanjutnya, insert endnote digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Bila perintah endnote diklik, maka akan membawa kalian pada akhir bab dan mempersilahkan kalian untuk menuliskan catatan mengenai kata tertentu sesuai yang ditunjuk oleh kursor. Selanjutnya, next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. Icon ini memiliki down arrow. Bila diklik, akan muncul flyout yang berisi menu seputar pemantauan footnote dan endnote yang terdapat di seluruh file dokumen aktif. Selanjutnya, icon show notes digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Bila kalian mengaktifkan perintah ini, maka sistem akan menampilkan letak catatan dari halaman dokumen yang sedang aktif. Selanjutnya, ikon perintah pada grup citation dan bibliography. Pertama, insert citation digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Caranya, tentukan letak kursor, klik ikon ini, Anda akan dihadapkan pada sejumlah opsi untuk keperluan menyisipkan kutipan. Selanjutnya, manage source digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Klik ikon ini, Anda akan caranya itu klik ikon tersebut, lalu kalian akan dibawa untuk berkonsentrasi dengan pengaturan semua sumber kutipan yang disisipkan tersebut. Selanjutnya, menu style berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang digunakan atau yang diinginkan. Pilih format daftar pustaka di sini dan rasakan kemudahan dan memilih format daftar pustaka yang resmi. Selanjutnya, menu bibliografi
digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Seperti yang telah dijelaskan di atas, daftar pustaka sangat berkaitan dengan bahan kutipan yang telah disisipkan. Mungkin ada baiknya setelah kalian sisipkan kutipan langsung, kalian tidak lupa untuk mengklik ikon bibliografi ini agar tidak perlu lagi mencatat di buku tradisional. Selanjutnya, ikon perintah pada grup captions. Pertama, insert caption digunakan untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Namun gambar tersebut juga perlu diarahkan dengan sedikit keterangan seputar gambar tersebut. Bila tidak, mungkin ada sedikit pergeseran pemahaman tentang gambar ilustrasi tersebut. Selanjutnya, insert table of figures digunakan untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Umumnya dalam perbukuan merasa perlu untuk melakukan katalog mengenai gambar-gambar yang terdapat di buku untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi seluruh gambar yang ada di sebuah buku. Selanjutnya, update table digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Perubahan di segmen gambar tidak serta-merta langsung mengubah katalog yang sudah dimasukkan ke sebelumnya. 4. Atau yang terakhir, update table digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Perubahan di segmen gambar tidak serta-merta langsung mengubah katalog yang sudah dimasukkan sebelumnya juga. Selanjutnya dan yang terakhir itu ikon perintah pada grup indeks. Yang pertama, mark entry digunakan untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Saat mengedit tulisan mungkin dihadapkan pada situasi di mana Anda merasa perlu membedakan antara kata masukan yang baru dengan yang lama. Selanjutnya, insert index digunakan untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Indeks menggambarkan kata atau istilah yang dibahas di dalam tulisan Anda. Dengan indeks, pembaca akan memiliki navigasi untuk mengenal sepintas tentang pembendaharaan sebuah buku. Yang terakhir, update index digunakan untuk memperbarui daftar indeks terkini. Saat Anda menambahkan kalimat baru di suatu pembahasan, mungkin akan menggeser halaman yang sebelumnya sudah terdaftar dalam indeks, sehingga daftar nomor halaman yang sudah terindeks tidak akurat lagi dengan kondisi terbaru dari dokumen kalian. Gunakan ikon update index tersebut untuk memperbarui daftar di indeks sesuai dengan kondisi terkini di dokumen Anda. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.